Yang kami hormati, kami kasih dalam Tuhan, Amang Kadep Pendeta Dr. Donald Sinaga, juga Amang Kadep Pendeta Daniel Harahap, MTH, Inang Kadep Pendeta Deborah Sinaga, MTH, yang kami kasih dalam Tuhan, pengurus konferensi pemuda, ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh pengurus, juga saudara-saudara yang kami kasihi, pengurus BND dan seluruh peserta konferensi ini, juga bapak-bapak, saudara-saudara yang datang dari kantor pusat, pengkhotbah pagi hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kita semua, meskipun saya tidak sebut nama kita satu persatu, tetapi kita sungguh percaya bahwa semua kita yang ada di sini berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita sering mendengar ungkapan pemuda adalah masa depan gereja dan bangsa. Itu sesungguhnya benar. Tetapi perkenankan saya menambahkan sebuah kebenaran, bahwa sejatinya pemuda-pemuda itu adalah masa kini dan masa depan gereja dan bangsa. Jadi masa kini dan masa depan. Nah, penekanan masa kini di sini bukan sebagai sebuah harapan, tetapi sebuah kenyataan. Misalnya saja kehadiran saudara-saudara di gereja itu menunjukkan bahwa pemuda-pemudi, baik saudara yang hadir di sini dan lebih banyak lagi yang tidak hadir di sini, itu menunjukkan bahwa Naposo Bulung adalah masa kini gereja. Dengan banyaknya Naposo Bulung yang ambil bagian dalam pelayan di gereja, mempersembahkan talenta dengan bermain musik, pengiring lagu, mengajar sekolah minggu, termasuk juga memberi persembahan. Itu menunjukkan bahwa Naposo Bulung bukan hanya masa depan gereja, tetapi adalah masa kini gereja juga. Dan kalau pemuda-pemuda kita menggunakan media sosial untuk menyemangati, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk meneguhkan iman sesama, itulah bagian dari tugas panggilan pemuda sebagai misionaris masa kini. Sekaligus minta tolong teman-teman pemuda, saya pernah baca, karena saya juga di Facebook, ada seorang pemuda kita tidak hadir di sini. Pagi-pagi jam 7 postingan di Facebooknya sudah menarik energi negatif. Waktu itu ditulisnya di Facebooknya, pagi-pagi jam 7 kecewa tingkat dewa katanya. Pagi-pagi pemuda kita sudah kecewa tingkat dewa. Dan pernah lain kali, belum lama dari situ ada juga postingan Naposo Bulung kita juga. Ditulis dua kata, antara dilema dan andilau, waktu itu ditulis. Dan di bawahnya terjemahan andilau ini antara dilema dan galau. Katanya. Pemuda gereja kita pagi-pagi sudah galau. Nah, mengapa penekanan bahwa pemuda Naposo Bulung adalah masa kini, itu artinya bahwa saudara-saudara, baik pemuda, adik-adik kami yang hadir di sini dan seluruh Naposo Bulung HKBP, sebagai masa kini gereja adalah juga ikut menjadi misionaris masa kini melalui kehidupan keseharian, interaksi dengan sesama, kehidupan di lingkungan kerja, kehidupan di lingkungan kampus, sekolah, di media sosial, sebagai bagian dari masa kini gereja. Generasi muda kita, pemuda-pemuda kita ikut ambil bagian dalam misi Allah melalui gerejanya. Untuk itulah, adik-adik kami, saudara-saudara yang kami kasihi, sebagai masa kini gereja dan masa depan gereja juga, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk memberi perhatian pada berbagai tantangan kehidupan yang tengah mengitari kehidupan kita. Di antaranya, yang pertama kita tahu bersama bahwa seperti apa yang disebut oleh Paus II, dengan maraknya apa yang beliau sebut sebagai pedagang kematian.
Paus Paulus II maksudkan pedagang kematian ini adalah maraknya peredaran nafsa, narkoba, dan zat adiktif yang lain. Dari statistik Indonesia, dari media, kita mendapat bahwa saat ini sedikitnya ada 7 juta orang yang sudah terkena narkoba dan hampir 2 juta yang tidak bisa disembuhkan lagi. Ini sangat-sangat memprihatinkan sebagai gereja dan sebagai bangsa. Nah, demikian juga dalam masalah rokok, ada 500 orang per hari meninggal dunia hanya karena rokok. Kita juga mengetahui berdasarkan survei penelitian dan kita bisa dapatkan di media sosial beberapa tahun terakhir ini ada 3 urutan terbesar pengeluaran rumah tangga Indonesia. Pengeluaran nomor 1 itu adalah untuk membeli beras dan padi-padian. Kemudian masuk urutan yang kedua, belanja rumah tangga Indonesia itu untuk membeli rokok. Dia ada di urutan kedua. Baru di urutan ketiga, belanja rumah tangga Indonesia itu untuk membeli lauk pauk, ikan, telur, dan yang bergizi. Itu artinya bahwa sesungguhnya bangsa ini jauh lebih boros mengeluarkan uangnya untuk membeli penderitaan, untuk membeli kematian. Mari saudara-saudara yang kekasih, pemuda HKBP, kita berada di garda terdepan untuk pertama-tama terbebas dari masalah jual beli kematian ini. Dan bukan hanya diri kita, diri saudara-saudara Naposo Bulung di seluruh HKBP, tetapi menjadi gerakan bersama untuk mengajak teman-teman yang lain. Kalau bangsa ini, kalau gereja HKBP mau kokoh di masa depan, tidak ada pilihan lain kecuali kita secara bersama-sama, kompak untuk betul-betul Naposo Bulung HKBP bebas dari nafsa, narkotika, dan zat adiktif yang lain. Dan yang kedua, kita juga mendengar tentang minat baca masyarakat Indonesia. Seorang teman mengirim gambar grafik kepada saya dan berkata bagaimana ini Indonesia. Dari seluruh negara-negara yang didaftar di situ, Indonesia berada hampir di urutan terendah dalam hal minat baca. Memang secara berkelakar saya menjawab begini, ya mungkin benar minat baca, artinya minat baca buku masyarakat Indonesia itu rendah, tetapi coba dilakukan penelitian di bidang minat baca situasi. Saya yakin Indonesia mungkin masuk peringkat atas. Jadi membaca buku mungkin minatnya kurang, tapi membaca situasi orang Indonesia agak rajin saya bilang. Tetapi sesungguhnya kenyataan ini mendorong kita. Bagaimana generasi muda betul-betul terpanggil untuk seperti yang saya sampaikan di sini supaya minat baca generasi muda kita ditingkatkan. Karena sekali lagi sejatinya kualitas pendidikan kita itu menentukan keadaan masa depan gereja kita. Minat baca kita itu menentukan keadaan bangsa kita ini ke depan. Sebab seperti kata bijak, membaca adalah mengisi kolam inspirasi. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang tua, sebagai pelayan gereja, sebagai pendeta, ya sebetulnya kami sangat bersuka cita kalau anak-anak kami aktif di NHKBP, tetapi kami pasti akan bergumul kalau saudara-saudara Naposo Bulung terus Naposo Bulung sampai usia 50 tahun. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua kami berdoa agar anak-anak kami pada waktu yang tepat akan berkeluarga juga. Amin. Dan kalau berdasarkan pengalaman, karena ini yang terakhir, karena pernah ada seorang pendeta yang berkisah dan sampai saya tulis kisah ini di sebuah buku yang berjudul Berkomunikasi dengan Hati. Nah, seorang pemuda yang sudah berumur 50 tahun datang ke pendeta untuk mohon
Advis mohon doa karena dia bergumul 50 tahun tidak dapat jodoh. Dan pendeta bertanya apakah saudara sudah melakukan 2B. Si pemuda mengatakan, apa itu Pak Pendeta? B yang pertama, apakah saudara sudah berdoa? Cepat sekali dijawab, Pak Pendeta kalau doa sudah tidak terhitung. Saya berdoa tiap hari jam 4 pagi, ibu saya berdoa, banyak sekali yang berdoa. Kalau doa Pak Pendeta sudah tidak diragukan. Kalau begitu bagaimana B yang kedua? Apa itu Pak Pendeta? Berusaha. Cepat juga dijawab. Usaha juga Pak Pendeta, enggak tanggung-tanggung. Saya tidak segan-segan, tidak ada rasa malu untuk menuliskan di media sosial saya bahwa saya ini mencari jodoh. Sampai iklan jodoh pun saya masuki. Di gereja ada panitia kecil dibentuk di NHKBP. Jadi usaha Pak Pendeta juga sudah tak tanggung-tanggung. Pak Pendeta bertanya, kalau begitu, karena biasanya dalam hidup ini kalau sudah berdoa sungguh-sungguh, berusaha sebaik-baiknya sudah dapat. Tapi tolong dulu syaratnya kira-kira apa? Dan pemuda ini dengan santai bilang syarat nggak terlalu muluk-muluk Pak Pendeta. Tetapi ya paling tidak yang perempuan ini cantik, sarjana, anak orang kaya. Ada 10 daftar yang agak sulit ditemukan di bumi ini. Dan Pak Pendeta mengatakan dengan berat hati saya harus menyampaikan saudara perlu 1B lagi. Dan pemuda ini bertanya B, yang ketiga ini Pak Pendeta. Saudara perlu berkaca. Saudara perlu bercermin. Karena sebetulnya laki-laki ini ya masih mendekati ganteng, belum sampai ke ganteng sebetulnya. Tapi syaratnya harus cantik. Dan dia bilang sarjana, dia pun dulu D3, IP-nya pun 2,3. Nah, tapi dia harus minta sarjana. Dan anak kaya, anak orang kaya, ini bahaya ini saudara-saudara. Kalau ada syarat anak orang kaya bahaya, ada bahaya ini. Mungkin di benaknya ini nanti, saya cari anak orang kaya, kalau mertuaku meninggal, ini semua harta ini untuk sama kami. Ini matre ini. Tetapi saudara-saudara, biar bagaimanapun seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai gereja HKBP, sebagai pendeta, sebagai orang tua, kami berdoa, walaupun kami sangat mengharapkan selama napas bulung, tetap sebagai masa kini gereja, tetapi kami berdoa dan mengajak saudara-saudara, berusahalah sebaik-baiknya, berdoa dengan sungguh-sungguh, Kristus yang menyertai saudara selama masa muda ini adalah Kristus yang sama, yang terus menuntun perjalanan hidup saudara ke depan, dan seperti janji Tuhan, Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itulah doa harapan kami. Tuhan memberi yang terbaik bagi saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai ke masa yang akan datang. Terima kasih. Horas.